anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Miss Henny selalu berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan ceria untuk dapat mengikuti setiap kegiatan pembelajaran walaupun kita masih berada di rumah. Nah, hari ini Miss Henny mau ajak anak-anak untuk mendengarkan satu cerita keagamaan. Nah, cerita apa yang hari ini akan Miss Henny berikan? Hari ini Miss Henny mau ajak anak-anak untuk mendengarkan cerita dengan judul Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Anak-anak masih ingat cerita minggu lalu dari Miss Debbie? Cerita minggu lalu adalah cerita tentang 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada Musa di Gunung Sinai. Siapa yang masih ingat apa saja perintah Tuhan? Nah, kalau hari ini Miss Henny mau ajak anak-anak untuk mendengarkan satu cerita tentang Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Nah, bagaimana cerita Yosua meruntuhkan tembok Yeriko? Yuk sama-sama kita dengar dan saksikan video yang akan Miss Henny berikan kepada anak-anak tentang Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Musa mengutus 12 mata-mata ke negeri perjanjian. 10 dari mereka berkata, "Kita tak mungkin mengalahkan orang-orang di sana." Namun kata Yosua dan Kaleb, "Dengan pertolongan Tuhan, pasti bisa." Karena takut, bangsa itu percaya pada 10 mata-mata tadi. Kata Tuhan, "Hanya anak-anakmu bersama Yosua dan Kaleb yang akan memasuki negeri perjanjian ini." Setelah 40 tahun menggembara di padang gurun, saatnya pun tiba. Yosua mengutus 2 orang mata-mata ke Yeriko. Mereka bertemu Rahab, wanita yang menyembunyikan dan membantu mereka lolos menuruni tembok. Mereka berjanji akan menyelamatkan Rahab dan keluarganya. Bangsa Israel menyeberangi Sungai Yordan. Imam-imam berjalan dahulu membawa tabut perjanjian. Saat kaki mereka menyentuh sungai, arus air berhenti mengalir. Setiap orang menyeberang di tanah kering. Selanjutnya, Yeriko. Tuhan memberitahu Yosua, "Selama 6 hari, berbarislah mengelilingi Yeriko sekali sehari. Di hari ke-7, kelilingi kota itu 7 kali. Tiuplah trompet, bersoraklah, tembok kota akan runtuh." Yosua percaya pada Tuhan. Ia melakukan perintah Tuhan, maka tembok-tembok Yeriko pun runtuh. Mereka merebut kota itu. Rahab dibiarkan hidup. Umat Tuhan mulai merebut negeri perjanjian.
Nah, itu dia tadi video tentang Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Yosua meruntuhkan tembok Yeriko. Kenapa tembok Yeriko diruntuhkan? Bagaimana Yosua bisa meruntuhkan tembok Yeriko? Tembok Yeriko adalah penghalang ketika bangsa Israel hendak pergi ke tanah Kanaan. Tidak ada yang bisa meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi Tuhan Allah memerintahkan Yosua untuk bersama-sama bangsa Israel untuk dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Lalu apa yang dilakukan Yosua? Apakah Yosua mau mendengarkan firman Tuhan? Apakah Yosua mau melakukannya? Nah, Yosua taat kepada Tuhan. Anak-anak masih ingat apa arti taat? Taat adalah mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan setiap perintah Tuhan. Yosua dan bangsa Israel juga taat mendengar dan melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketika Tuhan memerintahkan Yosua untuk mengelilingi tembok Yeriko sebanyak 7 kali dalam 7 hari, Yosua juga taat melakukan, lalu taat mendengarkan. Lalu Yosua membuat barisan bersama bangsa Israel. Dia bersorak-sorai, dia bersuka cita, dan selalu menyenangkan hati Tuhan ketika mengelilingi tembok Yeriko. Tuhan berkata supaya Yosua dan bangsa Israel percaya ketika Tuhan ikut bekerja dalam apa yang Yosua dan bangsa Israel lakukan. Lalu bagaimana, Miss? Apakah tembok Yeriko runtuh? Pada hari ke-7, ketika Yosua taat, Yosua percaya kepada Tuhan Allah juga membantu Yosua untuk dapat meruntuhkan tembok Yeriko. Lalu tembok Yeriko runtuh pada hari ke-7. Nah, bagaimana dengan anak-anak? Apa yang dapat kita ambil dari cerita ini? Miss Henny mau ajak anak-anak untuk tetap taat dan percaya kepada kehendak Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan dan percaya kepada perintah Tuhan. Kalau di rumah, apa ya yang bisa kita lakukan seperti yang Yosua lakukan? Miss Henny sudah pernah sampaikan untuk anak-anak dapat taat kepada perintah mama dan papa di rumah. Kalau mama dan papa bilang anak-anak untuk melakukan sesuatu di rumah, contohnya merapikan mainan, lalu ketika anak-anak untuk bangun pagi sebelum memulai kelas, atau ketika setelah waktunya mandi, saat selesai bermain, anak-anak harus langsung taat kepada perintah mama dan papa. Harus langsung mendengar dan melakukan. Mendengar dan melakukan. Kalau anak-anak dapat taat kepada papa dan mama di rumah, pasti Tuhan juga sayang kepada anak-anak. Miss Henny percaya, Miss Henny yakin anak-anak adalah anak-anak yang taat. Anak-anak yang mau dengar-dengaran kepada perintah mama dan papa di rumah. Miss Henny yakin dan percaya ketika papa dan mama atau Miss di sekolah memberikan perintah kepada anak-anak, anak-anak langsung taat melakukan dan mendengarkan. Miss Henny juga percaya kalau anak-anak Bina Kusuma adalah anak-anak yang baik, anak-anak yang percaya kepada Tuhan, yang mau melakukan dan mau setia kepada Tuhan Allah yang telah menciptakan kita dan telah memberkati kita sampai hari ini. Kalau anak-anak mau percaya, mau taat kepada papa dan mama, kepada Miss di sekolah, Mister di sekolah,
terlebih kepada Tuhan, kita pasti akan diberkati dan dilindungi kehidupannya oleh Tuhan Allah. Nah, itu saja yang dapat Miss Henny sampaikan untuk hari ini. Minggu depan anak-anak akan mendengarkan cerita yang lebih menarik lagi. Oke, sampai ketemu lagi anak-anak di cerita selanjutnya. Dadah!